Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bere Effendi. Oke, kita akan melanjutkan lagi Q&A-nya. Ini ada pertanyaan dari Rizky Nadara 5996. Pertanyaannya yaitu, Kak mau nanya, apinya kok tidak besar ya Kak? Kecil, dan kalau dibesarin nggak mau. Nah, dia ini berkomentar di video saya yang tentang cara yang benar pasang tabung gas LPG ke kompor portable. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tabung gas LPG ke kompor portable itu, dia apinya itu nyala apinya dia kecil seperti ini ya. Nah ini apinya segini aja, nggak bisa besar. Ini padahal ini udah full ya. Ini kalau misalnya kita kecilin masih bisa, tapi kalau misalkan untuk dibesarin, dia fullnya itu segini, jadi nggak bisa besar ya. Nah, cara untuk membuat nyala api ini jadi besar sebenarnya ada dua cara ya. Cara yang pertama itu menggunakan regulator yang bertekanan tinggi. Kalau misalkan untuk yang seperti ini nih, ini namanya regulator bertekanan rendah. Ini maksimalnya itu dia 2 kg per jam. Sedangkan kalau misalkan ini, oke, nah kapasitasnya itu 0 sampai 6 kg per jam. Jadi ya lumayan jauh ya. Untuk keluarannya itu bisa sampai 3 kali ya. Untuk regulator yang tekanan tinggi ini. Untuk regulator bertekanan tinggi ini biasanya digunakan oleh mamang-mamang pecel lele yang atau nasi goreng itu yang pakai kompor yang semawar itu ya, dia yang butuh apinya itu yang besar, jadi biar cepat untuk memasaknya. Jadi untuk membuat nyala api di kompor portable yang pakai tabung gas LPG ini, untuk cara yang pertama itu mengganti regulatornya dengan regulator yang bertekanan tinggi seperti ini. Bisa merek yang Quantum seperti ini, ada juga yang Wingas, ada juga yang lain, sama aja untuk mereknya. Yang penting ini menggunakan regulator bertekanan tinggi. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita ganti untuk regulatornya. Sebelum kita memasang regulator bertekanan tinggi ini kita pastikan putaran yang di bagian atas kepalanya ini kita putar ke searah jarum jam atau ke kanan, ini sampai mentok ya. Jadi ini posisinya menutup kalau misalkan ke arah ke kanan. Kalau misalkan kita posisinya ke kiri, ini sampai full, ini berarti posisi bukanya itu dia lebar. Nah itu nanti berbahaya ya. Jadi kita posisikan ke sebelah kanan, kita putar ke sebelah kanan sampai mentok. Kemudian untuk menyalakan di kompor portable-nya, untuk kepala regulator ini kita putar ke arah kiri atau berlawanan dari jarum jam. Oke, kita putar kurang lebih, kita putar sedikit ya ini knopnya agar kita tahu ini udah ngalir apa belum. Oke, ini belum. Oke, nah ini dia udah nyala ya. Ini untuk putaran ininya kita sesuaikan saja. Sesuaikan dirasa-rasa, kalau misalkan emang udah keluar gasnya, ini baru kita nyalakan. Untuk membesarkannya juga kita putar ke arah kiri, untuk mengecilkan bisa ke arah kanan atau bisa dari knob di kompor portable-nya. Nah ini jadi kecil, ini kemudian besar. Kalau misalkan kita mau tambah, kita putar ke arah kiri untuk regulator tekanan tingginya. Nah seperti itu ya, ini jadi besar. Oke, nah untuk ini ya, nih teman-teman ya, untuk sambungannya ini hati-hati. Kalau misalkan kita memasang selang tabung gasnya,
ini ya harus pakai 2 klem karena ini rawan sekali bocoran gasnya. Jadi ini harus pakai 2 klem. Kalau misalkan menggunakan 1 klem aja itu rawan sekali kebocoran karena ini posisinya dia nggak terlalu kenceng, jadi masih ada longgar. Kalau misalkan kita menggunakan 2 klem ini jadi lebih aman ya. Nanti takutnya kejadian seperti ini. Nah, dia ada kebocoran di di bagian sambungan selang sini. Jadi dia apinya tuh nyamber dari kompor, dari burner ke sambungan selang ini. Oke, nah seperti itu ya untuk cara yang pertama, yaitu menggunakan regulator bertekanan tinggi. Nah, untuk cara yang kedua itu sebenarnya di setting di bagian sini, di bagian knob sini, knob dari kompor portable-nya. Nah, setting di bagian sini itu tergantung dari tipe kompornya ya. Kalau untuk merek yang modelan seperti ini, yang bentuknya seperti ini, baik itu merek Mivo, merek Omiko, merek yang lain yang bentukannya seperti ini biasanya nggak bisa disetel karena bentuk dari knopnya ini bukan gerigi ya. Kalau misalkan bentuk dari knop, sambungan knop di sini di bagian dalam sininya bentuk gerigi, nah itu bisa disetel untuk besar kecilnya. Jadi untuk cara yang kedua itu untuk kompor-kompor tertentu ya. Jadi gitu ya untuk pertanyaan dari Rizky Nadara. Jadi kita harus mengganti regulatornya dengan regulator bertekanan tinggi. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.